Nama Aldren Ye hanyalah nama samaran yang dibuat Gustav karena terdengar mengesankan. Dengan menyamar, dia tidak perlu mengungkapkan identitas aslinya sebagai Gustav agar keluarga Ye di Tiongkok tidak berada dalam bahaya. Mulai sekarang, legenda Aldren Ye akan menyebar di pavilion harta karun. Suasana di platform sunyi hingga mencekam. Semua orang yang hadir merasa takjub sekaligus takut. Bagaimana mungkin seorang pemuda di tingkat alam Yuan sejati bisa menantang seluruh aliansi darah? Namun, kekuatan yang ditunjukkan Gustav membuat banyak orang percaya. Setelah keheningan, suara keramaian pun meledak. Jadi, namanya Aldren Ye. Apakah ada ahli seperti itu di Gunung Kunlun? Dia sangat berani menantang aliansi darah. Benar, dia juga sangat kuat. Dengan bakatnya, kalau dia tidak terbunuh, dalam 10 tahun mendatang, dia pasti akan mengguncang Gunung Kunlun. Hanya Nona Ji Siking dari keluarga Ji yang bisa dibandingkan dengannya. Semua orang mengingat penampilan pemuda itu dengan jelas, dan nama Aldren Ye terpatri di dalam hati mereka. Sementara itu, Sen Sixi yang tahu identitas asli Gustav tersenyum dengan ekspresi aneh dan bergumam di dalam hatinya. Aldren Ye, guru benar-benar berani. Kalau langit saja tidak bisa menahannya, apalagi hanya Gunung Kunlun. Kalau dia selamat hari ini, nama Aldren Ye akan segera terdengar di seluruh Gunung Kunlun. Dan tentu saja yang paling marah melihat situasi ini, pastilah aliansi darah. Mereka tidak akan menyangka kalau Aldren Ye dan Gustav Ye adalah orang yang sama. Para murid aliansi darah yang sudah kehilangan akal mendengar suara di sekitar mereka. Lalu salah satu dari mereka melihat ke arah Xu Fenghua. Xu Fenghua mengangguk kepadanya. Dia pun tidak ragu lagi dan segera maju. Xu Fenghua tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia ingin memanfaatkan murid-murid aliansi darah untuk mengetahui kemampuan Gustav. Lebih baik lagi kalau dia bisa menggunakan teknik pertarungan berturut-turut untuk membuat Gustav kelelahan. Barulah pada saat itu dia akan bertindak dan bisa dipastikan dia akan menang. Meski cara ini agak licik, namun menghadapi Gustav yang tidak diketahui kedalamannya, ini adalah cara paling aman. Melihat murid aliansi darah yang gila itu, Gustav berteriak dingin, "Benar-benar mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu." Kemudian tubuh Gustav melesat ke depan. Dia membuat serangkaian bayangan dengan kecepatan yang bagaikan petir yang menyambar langit. Gustav langsung mengayunkan tinjunya. Gelombang kekuatan besar pun meledak. Suara guntur bergemuruh. Angin pukulan menderu. Dalam sekejap mata, tinju Gustav menghantam kedua telapak tangan murid aliansi darah yang berusaha menahan serangannya. Seketika, suara retakan yang tajam langsung terdengar. Murid aliansi darah itu langsung mengeluarkan jeritan memilukan. Wajahnya pun terpelintir dalam kesakitan. Pada saat tabrakan tadi, Gustav seperti badai yang tidak terhentikan. Satu pukulannya seperti tombak tajam. Kedua lengan murid aliansi darah itu hancur berantakan. Daging dan tulang pun berserakan. Namun, ini belum selesai. Tanpa berhenti, sisa kekuatan tinju Gustav terus menghantam dan menghancurkan kedua lengan murid aliansi darah hingga tuntas. Lalu akhirnya menghantam keras tubuhnya. Dalam bunyi dentuman yang keras, jeritan murid aliansi darah terhenti. Tubuhnya seperti peluru yang ditembakkan. Dia terlempar ke belakang. Di udara, napasnya sudah terhenti. Serangan Gustav ini, dari luar hingga dalam, langsung menghancurkan seluruh organ dalam murid aliansi darah itu. Di bawah angin dingin, semua orang yang melihat terperangah saat melihat murid aliansi darah yang terlempar keluar dari platform penyatuan jiwa dan jatuh ke tanah puluhan meter di bawah. Seolah-olah mereka mendengar suara tubuh menghantam tanah dan suara tulang-tulang yang hancur mengerikan. Hanya dalam beberapa napas dan 2 serangan, Gustav berhasil membunuh 2 murid aliansi darah secara berurutan. Ditambah dengan 1 orang yang dibunuh oleh nona keluarga Ji.
maka hampir semua ahli dari aliansi darah yang masuk ke platform penyatuan jiwa telah musnah. Tidak ada yang selamat, kecuali Xu Fenghua. Menghadapi situasi seperti ini, para praktisi yang tersisa di tempat itu saling pandang dengan ekspresi ketakutan. Inikah kekuatan dari Aldren Ye? Bahkan ahli puncak di tingkat alam perjalanan ilahi pun mungkin tidak akan bisa menahan serangannya. Apakah orang ini benar-benar sudah melampaui alam Yuan sejati dan melangkah ke tingkat alam perjalanan ilahi? Atau bahkan ke tingkat alam transenden? Aliansi darah benar-benar mengalami kerugian besar kali ini. Harus diketahui, para praktisi yang bisa memasuki platform penyatuan jiwa adalah mereka yang diprioritaskan untuk dibina oleh sekte masing-masing. Bahkan aliansi darah pun tidak terkecuali. Di tubuh para ahli yang gugur ini, berapa banyak darah, keringat, dan sumber daya yang telah dikeluarkan oleh aliansi darah. Namun, para murid yang diharapkan memiliki masa depan gemilang, kini sudah mati semuanya. Ini adalah hasil yang mungkin tidak akan bisa diterima oleh aliansi darah. Saat ini, semakin banyak orang yang melihat Gustav dengan ekspresi ketakutan. Namun sayangnya Gustav tidak peduli dengan tatapan atau pandangan orang lain. Setelah membunuh 2 orang secara berturut-turut, Gustav menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke belakang. Masih ada satu lagi. Masih ada satu orang lagi yang belum diselesaikan, Xu Fenghua. Dia adalah ancaman terbesar dan orang yang paling Gustav perhatikan. Orang ini tahu keberadaan ayah Gustav. Apapun yang terjadi, Xu Fenghua harus ditangkap. Saat Gustav menoleh, orang-orang yang memperhatikan Xu Fenghua langsung berseru, "Ini tidak baik. Xu Fenghua mencoba melarikan diri. Xu Fenghua kabur. Sepertinya Xu Fenghua takut." Ternyata, entah sejak kapan, Xu Fenghua sudah mulai berlari menjauh dari platform penyatuan jiwa. Begitu menyadari kekuatan Gustav, Xu Fenghua langsung merasakan bahaya. Meskipun kekuatannya hebat, tetapi Gustav masih memiliki nona keluarga Ji dan seorang ahli lain di sisinya. Kalau ketiganya bekerja sama melawannya, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu dia harus lari. Di tengah kesibukan Gustav, Xu Fenghua sudah mulai melesat cepat. Dia menjauh dari platform penyatuan jiwa. Xu Fenghua kabur. Pemandangan ini membuat semua orang di platform penyatuan jiwa menunjukkan tatapan aneh dan rumit. Harus diketahui, sebelum ini Xu Fenghua adalah sosok yang sangat perkasa dan sangat kuat. Dia juga sangat dihormati oleh banyak orang. Namun sekarang di hadapan Gustav, Xu Fenghua lari seperti pengecut. Xu Fenghua melepaskan kehormatannya dan meninggalkan segalanya. Dia hanya ingin hidup. Bahkan dia tidak berani bertarung melawan Gustav. Pemandangan ini membuat banyak orang merasa gentar. Betapa mengerikannya bayangan yang ditinggalkan Gustav pada Xu Fenghua. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan Gustav dalam 3 hari terakhir ini. Melihat Xu Fenghua berlari keluar dari platform penyatuan jiwa, mata Gustav berkilat dingin dan dia berkata, kau pikir kau bisa melarikan diri?" Gustav tidak bisa membiarkan Xu Fenghua kabur. Kalau Xu Fenghua berhasil keluar dari platform penyatuan jiwa, akan sangat sulit untuk menangkapnya lagi. Selain itu, Gustav juga akan kesulitan untuk menemukan ayahnya. Situasinya akan jadi lebih rumit. Tujuan utama Gustav datang ke sini adalah untuk aliansi darah. Gustav pun bergerak secepat bintang jatuh. Karena kekuatannya yang besar, Gustav seolah-olah menginjakkan kaki di atas naga. Tubuhnya berubah menjadi bayangan. Gustav berseru, "Xu Fenghua, berhenti kau!" Pada saat ini Gustav seperti sedang mengejar bintang. Hanya dalam sekejap dia sudah mendekati Xu Fenghua. Cahaya terang memancar. Gustav membentuk pedang spiritual dan langsung mengayunkannya ke depan. Gustav tidak bisa menggunakan pedang penjinak jiwa ataupun pedang pemecah jiwa, karena saat ini identitasnya adalah sebagai Aldren Ye, bukan Gustav Ye. Energi pedang yang nyaris membelah udara itu mengarah lurus ke punggung Xu Fenghua.
Merasakan hawa dingin yang menusuk di belakangnya dan menyadari Gustav telah menyerang, Su Fenghua yang sedang melarikan diri menggertakkan giginya dengan raut wajah yang penuh amarah. "Dasar sampah!" Betapa memalukan dan betapa terhinanya perasaan Su Fenghua. Sejak kecil Su Fenghua dididik oleh aliansi darah dengan sepenuh hati. Dia selalu menjadi yang terbaik di antara rekan-rekannya. Sepanjang hidupnya penuh dengan kemuliaan dan dia selalu dihormati. Namun, apa yang terjadi hari ini? Sekarang dia terjebak dalam situasi putus asa, dan semuanya karena seorang anak muda dari tingkat alam Yuan sejati yang bernama Aldren Ye. Su Fenghua berkata di dalam hatinya, "Hari ini aku harus pergi. Hanya tetua Zeng yang bisa mengalahkannya. Dibandingkan dengan Gustav Ye dari Tiongkok, Aldren Ye ini jauh lebih menakutkan." Akhirnya dengan tatapan penuh tekad, Su Fenghua menggeram marah, "Minggir dariku!" Dengan cepat dia melemparkan sebuah rune ke arah Gustav. Rune itu meledak, menciptakan sebuah penghalang yang menghalangi pedang spiritual Gustav. Benturan itu menyebabkan gelombang kekuatan yang menyebar ke sekitar Gustav hingga pedang Gustav pun tertahan. Ini adalah rune yang kuat, dengan roh binatang yang terkurung di dalamnya. Ini adalah salah satu metode penyelamatan diri Su Fenghua. Dia tidak punya pilihan lain. Sosok Aldren Ye telah memberinya rasa takut yang luar biasa. Dia harus melaporkan semua ini kepada tetua Zeng atau pemimpin mereka. Rencana untuk menghabisi Gustav Ye dari Tiongkok masih bisa menunggu, namun Aldren Ye harus mati. Kalau tidak, sosok Aldren akan menjadi ancaman besar bagi seluruh aliansi darah. Dengan bakat dan kecepatan peningkatannya ini, dalam 5 tahun ke depan mungkin Aldren Ye akan benar-benar menguasai Tiongkok. Apa artinya aliansi darah dibandingkan dengan dirinya? Dalam krisis yang sangat mendesak, rune penyelamat nyawa Su Fenghua memancarkan cahayanya sepenuhnya. Di matanya, sosok Aldren Ye mungkin bukan lawannya, namun tempat ini jelas tidak sesederhana itu. Dia harus segera pergi. Kekuatan rune mengalir ke kaki Su Fenghua, dan saat Gustav hendak mengejarnya, dia dengan cepat menciptakan jarak di antara mereka. Kecepatannya sangat luar biasa. Tatapan mata Gustav bersinar dingin. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Su Fenghua pergi. Su Fenghua adalah kunci apakah dia bisa masuk ke dalam aliansi darah atau tidak. Selain itu, ini adalah tujuan utama dari perjalanan ini. Saat Gustav seolah tidak bisa mengejar Su Fenghua tepat waktu, tiba-tiba terdengar suara nyaring yang memecah udara disertai dengan jeritan ketakutan. Gelombang panas yang membara seperti meliputi seluruh langit dan bumi, seolah membakar segalanya. Ketika Gustav menoleh di atas platform penyatuan jiwa, nona keluarga Ji berdiri dengan wajah dingin sambil memegang busur panjang. Cahaya merah seperti meteor melesat menembus langit dan langsung menuju Su Fenghua dari belakang. Nona keluarga Ji akhirnya bergerak. Saat tadi Gustav membantai keluarga, anggota aliansi darah, nona keluarga Ji tetap diam. Awalnya dia hanya tertarik pada sesuatu yang dimiliki Gustav. Namun setelah barusan menyaksikan Gustav mencapai terobosan, dia semakin tertarik pada Gustav. Bahkan dia rela menghadapi resiko memusuhi aliansi darah. Dia ingin menarik Gustav ke pihak mereka. Anak panah yang menyala seperti api itu menembus udara dan memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Su Fenghua sepertinya merasakan bahaya dari belakang. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia menoleh. Ketika dia melihat cahaya api yang melaju dengan cepat ke arahnya, dia berteriak putus asa. Ternyata keluarga Ji benar-benar turun tangan. Dia tidak punya cara untuk terus lari dan hanya bisa menghindar ke samping. Pada saat yang sama dia mengeluarkan pedang panjang dari tangannya. Aura kuat aliansi darah memenuhi udara dan dia langsung menebas anak panah itu. Terdengar bunyi kerak dan api langsung terbelah di tempat. Namun Su Fenghua juga mundur beberapa langkah. Raut wajahnya penuh dengan kemarahan. Pada saat yang sama, Gustav sudah mendarat. Ekspresinya terlihat dingin. Suara Gustav yang dingin bergema, "Kau tidak bisa pergi. Aku akan memberimu pilihan.
Hancurkan kekuatanmu dan aku tidak akan membunuhmu. Mungkin Gustav adalah orang pertama di tahap alam Yuan sejati yang berani mengancam Xu Fenghua. Xu Fenghua tahu bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri. Panah nona keluarga Ji menargetkan dirinya dengan kuat, dan kalau dia masih nekat mencoba melarikan diri lagi, konsekuensinya pasti akan lebih serius. Sekarang, satu-satunya cara adalah membunuh pria yang bernama Aldren Ye ini. Dia hanya punya kesempatan untuk melarikan diri kalau dia bisa menyingkirkan pria bernama Aldren Ye ini. Memikirkan hal itu, raut wajah Xu Fenghua tiba-tiba menjadi dingin. Pedang panjangnya menunjuk ke arah Gustav dan dia berteriak marah. Aku tidak peduli siapa namamu. Yang jelas kau sudah membunuh begitu banyak anggota aliansi darah di platform penyatuan jiwa. Tahukah kau apa konsekuensinya? Biar ku beritahu kepadamu. Meskipun tempat ini berada di wilayah Tiongkok, namun jaraknya cukup dekat dengan Gunung Kunlun. Tetua Zheng dari anggota aliansi darah kemungkinan besar telah tiba di Tiongkok. Kekuatannya cukup untuk menghancurkanmu. Kalau kau masih berani bersikap lancang, kemarahan aliansi darah tidak akan bisa kau tanggung. Nada suaranya sangat penuh wibawa. Itulah kekuatan yang diberikan aliansi darah kepadanya. Kekuatan-kekuatan lain di sekitarnya pun mengangguk. Beberapa orang menunjukkan ekspresi ketakutan ketika mendengar nama Tetua Zheng. Aliansi darah hanya memiliki satu Tetua Zheng. Meskipun hanya seorang tetua, tapi dia adalah sosok yang mematikan. Rumor mengatakan ada 10.000 orang yang mati di tangan Tetua Zheng. Bahkan dia dijuluki sebagai Algojo aliansi darah di Gunung Kunlun. Apakah Algojo yang ditakuti semua orang ini benar-benar datang ke Tiongkok? Orang-orang di platform penyatuan jiwa menarik nafas panjang. Beberapa bahkan merasa simpati terhadap Gustav. Mereka mulai berbisik satu sama lain. Seharusnya pemuda itu tidak berani lagi bertindak. Kami sudah pernah merasakan kengerian Tetua Zheng. Dulu, hanya dengan satu tangan, Tetua Zheng bisa menekan lebih dari 10 ahli alam transenden. Di Gunung Kunlun, dia juga punya pengaruh yang cukup besar. Meskipun Aldren Ye ini sangat arogan, tapi kurasa dia pasti tahu batasnya. Saat semua orang saling berbisik, Gustav berbicara. Aku sudah bilang, aku akan membantai aliansi darah. Bukan hanya kau, bahkan kalaupun Tetua Zheng tiba-tiba datang ke tempat ini, dia pun harus mati. Mendengar kata-kata penuh keberanian dari Gustav, para praktisi bela diri hanya bisa menggelengkan kepala mereka dengan putus asa. Orang ini mungkin sudah gila, membantai aliansi darah, tidak mengampuni Tetua Zheng, benar-benar tidak tahu diri. Kata-kata Gustav tampaknya telah memicu kemarahan Xu Fenghua yang langsung berteriak, "Omong kosong, Aldren Ye, apakah kau sungguh berpikir kalau aku takut padamu? Hanya karena bisa membunuh beberapa anggota aliansi darah. Kau pikir kau benar-benar bisa menentang langit? Hari ini, aku akan membuatmu mengerti apa artinya di atas langit masih ada langit." Dengan teriakan panjang, sosok Xu Fenghua melesat ke depan. Bersamaan dengan itu, angin kencang tiba-tiba bertiup kencang. Xu Fenghua yang telah berubah menjadi bayangan, meningkatkan aura kekuatannya dan jubah panjangnya berkibar di udara. Kekuatan besar seperti gunung itu menyebar ke seluruh platform penyatuan jiwa. Xu Fenghua menyerang lebih dulu. Dia menunjukkan seluruh kekuatannya tanpa ada yang disembunyikan. Dengan kekuatan seperti ini, dia ingin menghancurkan Gustav tanpa menyisakan sedikit pun kesempatan. Seseorang menyipitkan mata dan menganalisis. Xu Fenghua telah mencapai tingkat seperti ini. Sungguh kuat. Tapi, kalau dia memiliki kekuatan seperti ini, kenapa dia harus lari? Dia jelas bisa menghadapi Aldren Ye. Yang lainnya mencoba menjawab, mungkin yang ditakutkannya bukan Aldren Ye, melainkan pria tua di samping Aldren Ye dan nona keluarga Ji, yang juga sudah bertindak. Kalau ketiganya bergerak bersamaan, dia tidak akan bisa menahan mereka sendirian.
Orang yang lainnya ikut menimpali. Tapi Aldren Ye baru saja mencapai tahap alam Yuan sejati. Auranya masih belum stabil. Apakah dia akan baik-baik saja? Orang yang pertama berbicara berkata lagi, Aldren Ye bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Akan ada pertarungan seru di sini. Tapi mereka sudah meninggalkan platform penyatuan jiwa. Apakah pavilion harta karun akan ikut campur? Merasa kekuatan dahsyat yang menyebar, semua orang di panggung menghela nafas dan melotot. Mereka merasa bahwa Aldren Ye berada dalam bahaya. Kalau orang-orang di bawah platform penyatuan jiwa merasa bersemangat melihat kekuatan Xu Fenghua, maka Shen Sixi dan nona keluarga Ji justru merasakan kekhawatiran yang mendalam. Gustav mungkin memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia baru saja mencapai terobosan. Xu Fenghua bukanlah seseorang yang bisa disamakan dengan anggota aliansi darah lainnya. Mereka melihat Gustav dengan tatapan penuh kecemasan. Saat ini Xu Fenghua berkata, Aldren Ye, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak percaya kau bisa melompat 2 tingkat dari tahap alam Yuan sejati ke tahap alam transenden. Dengan kekuatannya yang mencapai puncak, Xu Fenghua menyerang Gustav. Wajahnya tampak buas ketika berkata, saat ini aku akan membalaskan dendam aliansi darah padamu dengan bunga dan pokoknya. Kekuatan seperti ini memberikan keyakinan untuk merasa bangga. Mengabaikan kerumunan yang bersorak di atas dan di bawah platform penyatuan jiwa, Gustav memandang Xu Fenghua yang menyerangnya dengan dingin. Dia menyipitkan matanya dan berkata, oh, kau sangat yakin bisa menghancurkanku. Gustav sudah memperkirakan seluruh situasinya seperti ini. Jadi pada saat ini dia tidak merasa terlalu terkejut. Bahkan di dalam hatinya ada sedikit kegembiraan. Tiba-tiba saat Xu Fenghua hampir mencapai depan matanya, di tengah suara keterkejutan semua orang, Gustav melangkah maju 1 langkah sambil berkata, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatanmu.